Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wat-tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا غائبا إلا رددته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا لا تجعل هذه الدنيا يا ربنا في قلوبنا واجعلها يا ربنا في أيدينا. اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, baik yang menyaksikan, baik yang hadir atau yang menyaksikan acara ini atau yang mendengar suara ini dimanapun Anda berada, alhamdulillah, mari terus kita tingkatkan syukur nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan syukur yang sesungguhnya. Berusaha menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk hal-hal yang Allah ridho. Dari kesehatan kita gunakan untuk banyak beribadah. Dari harta kita gunakan untuk berinfak, membantu orang lain. Dari pikiran kita untuk berfikir hal-hal yang menjadikan Nabi Muhammad bergembira, dan seterusnya. Itulah hakikat bersyukur. Dan mari kita manfaatkan nikmat yang Allah. Mari kita sempurnakan atau kita mengundang nikmat Allah lagi dengan perkumpulan kita semacam ini, yaitu dengan syukur yang sesungguhnya, dengan menyadari bahwa perkumpulan seperti ini adalah mahal harganya. Mahal sekali. Hari ini hari libur, hari orang lupa dan lalai, dengan bermacam-macam alasan. Sesaat alasan keluarga, sesaat alasan refreshing, sehingga tidak bisa menghadiri majelis mulia semacam ini. Akan tapi ada orang yang setiap harinya penat dengan pekerjaan pun bisa hadir ke tempat ini. Bahkan ada orang yang sangat indah di dalam keluarganya pun bisa menghadiri tempat semacam ini. Kalau alasan keluarga, kita bisa menciptakan keindahan. Dan termasuk mungkin ada yang ingin nyantai dengan sanak keluarganya. Tapi banyak mereka yang ingin nyantai di siang hari, pagi harinya, memulai dengan menghadiri majelis yang semacam ini. Bahkan ada di antara yang hadir ini adalah keluarga yang sangat sibuk, yang bapaknya tuh pergi pulang Jakarta seminggu sekali. Akan tapi dipastikan dengan anaknya untuk hadir ke tempat ini, nanti setelah itu makan bersama di mana. Itulah orang cerdas. Jadi sambil menyelam minum air, okelah anakku, hari ini kita akan berjalan-jalan. Tapi ayo mampir tempat mulia. Ada di antara saudara-saudara kita yang seperti itu. Itu adalah orang-orang cerdas. Sebab ini tempat mahal. Hadirnya kita di tempat semacam ini mahal, apalagi di hari libur seperti ini. Mestinya orang akan nyantai. Ada yang maksiat di sana, Masya Allah. Ada di satu tempat itu mau maksiat tuh ngantri mobilnya. Dan setiap
malam Sabtu atau malam Ahad itu sudah biasa. Untuk macet berjam-jam. Untuk berlomba bagaimana nanti bisa maksiat lebih maksimal. Ini kan sebuah satu kehinaan yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Akan tapi ini semua yang hadir nih, baik yang dapat tempat duduk yang enak atau tidak mendapatkan tempat duduk, baik yang bisa mendapatkan parkir yang enak atau parkirnya di tempat yang jauh, itu semua Allah pilih untuk menjadi hamba-hamba mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihinnya. Kita sudah sampai kepada bab fadliz zuhdi fid dunya wal hathi ala taqallul minha wa fadlil faqri. Bab fadliz zuhdi, bab tentang keutamaan, kebaikan daripada sifat zuhud, sifat hati. Zuhud adalah sifat yang ada di dalam hati. Bukan perilaku zahir yang lemah lembut, sopan santun, bukan. Akan tapi ini adalah sifat hati. Fid dunya, dalam urusan dunia. Wal hathi, dan di sini juga bab menjelaskan tentang himbauan ala taqalluli, untuk menyedikitkan minha dari dunia. Ini perlu syarah panjang nanti. Wa fadlil faqri, dan keutamaannya kefakiran. Keutamaannya kefakiran. Fakir di dunia dibanding akhirat. Sebab nanti perbandingannya selalu akhirat. Adapun zuhud itu sendiri bukan berarti kita tidak boleh memiliki apapun. Akan tapi bagaimana hati kita tidak dikuasai dan dimiliki oleh apapun. Wala zuhdu alla tamlika syai'a wa innama zuhdu alla yamlikaka syai'u. Zuhud bukan berarti orang tidak boleh punya apa-apa. Akan tapi yang namanya orang zuhud adalah orang yang tidak bisa dimiliki oleh hartanya. Tidak boleh dikuasai oleh hartanya. Dan zuhud ini ada bermacam-macam tingkat. Bukan semata-mata, bukan berarti zuhud itu orang harus membuang dunianya semuanya. Dia semuanya harus ada ilmunya. Bukan zuhud itu fakir, melarat, bukan seperti itu. Dikatakan para ulama zuhud yang hakiki adalah bagaimana orang dengan yang dimiliki, bukan yang tidak dimiliki. Bisa menata hubungan hatinya dengan sesuatu yang dimiliki itu. Nah, kalau orang dengan sesuatu yang tidak dimiliki, bagaimana akan disifati zuhud? Dia tidak punya apa-apa. Zuhud adalah dengan dunia tidak mencintainya. Kalau orang fakir tidak punya duit 1 miliar, ngomong apa tentang cinta duit 1 miliar? Karena tidak punya duit 1 miliar. Tapi yang punya duit 1 miliar itu ternyata hatinya tidak diikat dengan duit 1 miliar, sehingga baginya mudah untuk bisa berbuat baik. Itulah orang zuhud, biarpun duitnya banyak. Bisa saja orang itu tidak punya apa-apa, bukan berarti dia zuhud. Bisa saja di dalam hatinya banyak harapan tentang apa-apa. Khayalannya malah lebih dahsyat lagi daripada yang kaya. Sudah fakir materi, termanya fakir hati. Sayyidina Sulaiman adalah seorang raja, Sayyidina Daud raja. Tapi beliau adalah orang yang sangat zuhud. Sayyidina Abdurrahman bin Auf adalah seorang kaya raya dari sahabat Nabi. Tapi beliau termasuk paling zuhudnya manusia. Nah, bagaimana zuhud itu? Nah, ini. Zuhud itu bagaimana tidak mengikat hatinya dengan yang namanya harta. Makanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf waktu itu ditegur oleh Rasulullah, kau akan masuk surga dengan tertatih-tatih. Abdurrahman bin Auf. Kenapa ya Rasulullah? Karena kamu kaya. Oh. Sebab apa? Harta itu akan mengganjil itu nanti. Terus merepotkan orang sampai kepada surga. Sayyidina Abdurrahman bin Auf dikatakan begitu, kebingungan. Bagaimana agar aku cepat? Ya dengan hartamu juga bisa lebih cepat dari yang lainnya untuk ke surga. Makanya setelah itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang dermawan. Nah, itulah zuhud. Dan ternyata yang namanya kaya itu tetap kaya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf kalau ditanya berapa sedekahnya, orang tidak bisa menghitung sedekahnya. Tapi ternyata Allah pun memberi yang tidak bisa dihitung lagi.
Sampai Sayyidina Abdurrahman bin Auf setelah menjadi dermawan, ternyata lebih dimudahkan lagi oleh Allah dalam urusan rizkinya. Sampai beliau berkata, seandainya aku membongkak bongkahan batu itu di bawahnya ada emas untukku. Begitu gampangnya bisnis. Dikit-dikit jadi duit. Ya. Jadi duit. Apapun jadi duit bagi dia. Itulah orang dibuka rezekinya. Dan kekayaan itu jatah. Akan tapi belajar untuk tidak mengikat hati dengan dunia itu perlu tarbiyah, pendidikan. Kekayaan itu jatah. Ada orang dulu nggak kebayang waktu kita sekolah di SD, SMP menjadi orang kaya raya. Bapaknya pun juga orang kaya, di sekolah pun tidak pinter. Sekolahnya pun nggak tinggi. Tatonya, wah kekayaannya melimpah ruah, jatah. Yang paling cerdas pun ternyata sarjana ekonomi lagi, sarjana cari duit, ternyata melarat juga ada. Baik. Dan zuhud ini bermacam-macam. Intinya zuhud tidak mengikat hati kita dengan dunia. Sehingga kita ketemukan orang kaya di zaman sekarang saja masih banyak. Makanya kalau ada cerita Sayyidina Abdurrahman bin Auf adalah orang yang sangat zuhud tapi kaya raya, tidak mengikat hatinya dengan dunia. Di zaman sekarang pun masih kita menemukan orang-orang semacam itu. Infak itu begitu mudah baginya. Uang itu adalah subhanallah. Apa sih kebutuhan apa untuk berdakwah, untuk perjuangan? Ayo. Bukan 10.000, 5.000, bukan 1 juta, 2 juta. Bahkan kadang-kadang seberapa perlunya. Mungkin kalau uang, ya 1 miliar. Mungkin 2 miliar. Ada mungkin orang berinfak sedekah lebih dari itu semuanya. Kenapa bisa melakukan itu semua? Itulah karena oleh Allah sudah dibenarkan hatinya. Sehingga keberhasilan yang sesungguhnya di dalam urusan dunia bagi ahli akhirat adalah seberapa banyak yang telah engkau berikan untuk kepentingan dakwahnya Nabi Muhammad, untuk perjuangan Nabi Muhammad, bukan seberapa banyak yang kau kumpulkan. Koleksi 16 atau 60 mobil antik. Koleksi 60 mobil, harganya selangit. Rumahnya ada 27 misalnya. Bagus, bukan dilarang utang seperti itu. Asalkan apa? Sedekahnya juga seimbang. Tapi yang menjadi rendah adalah menjadi budaknya dunia dan dia adalah menjadi hamba dunia adalah jika yang dikumpulkan adalah banyak tapi subhanallah oleh Allah diberi di dalam hatinya kekikiran sehingga kecintaannya kepada dunia. Jadi mengeluarkan duit berat sekali. Sumbangannya paling 1 juta 2 juta sudah gede padahal dia adalah miliaran. Tapi begitu sebaliknya kalau sudah orang buka hatinya seorang tukang becak. Berapa penghasilannya sehari ternyata dia tidak lupa untuk mampir ke masjid. Memberikan uang infak ke masjid dalam sehari tidak kurang dari 5.000. Sehari 5.000. Tolong dikalikan berapa itu. 5.000 ini seorang tukang becak. Karena memastikan dirinya untuk melakukan sholat. Bahkan ada penjual yang penjual setiap ke toilet masjid. Dia merasa bahasanya pertama menggunakan masjid, maka dia harus memberi. Kalau biasanya orang bayar 1.000 di pom bensin, ternyata dia mengatakan setiap hari saya harus ngasih uang 3.000 sampai 5.000. Saya tanya berapa tahun ibu di sini? Sudah 20 tahun. Tak hitung berapa juta itu. Zuhud. Zuhud itu biarpun orangnya fakir, ternyata dia mudah untuk mengeluarkan uangnya. Kaya pun begitu. Kaya bukan terlarang sebab kaya jatah Sayyidina Abdurrahman bin Auf kaya. Siapa yang menjadikan Sayyidina Sulaiman raja? Allah. Siapa yang menjadikan Sayyidina Daud raja? Allah. Mereka menjadi raja-raja hebat, besar. Kalau zaman itu negeri adidaya. Kejayaan ya pada zaman itu adalah zamannya Nabi Sulaiman ya. Dunia yang megang Nabi Sulaiman. Nggak main-main. Akan tapi beliau adalah sangat zuhud. Nah ini. Dan zuhud itu ada bermacam-macam tingkatan. Sudahlah kita bicara zuhud nanti mabuk, pusing ya, terlalu susah. Sekarang kita sederhanakan seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Zuhudnya orang awam. Nah kalau kita zuhudnya orang awam saja tidak, kayaknya zuhud apaan nanti? Zuhud paling rendah adalah zuhudnya orang awam. Zuhudnya orang awam, tarkul haram. Tarkul haram. Pokoknya sudah bisa menghindari dari yang haram, sudahlah kaya-kaya. Pokoknya jangan yang haram. Kalau bisnis yang benar. Ini adalah awal ini. Ini paling rendah sudah. Lah sekarang bisnis saja masih ada campur baurnya dengan haram, gimana bisa disebut zuhud? Nggak akan disebut zuhud.
Sebab haram mengundang murka Allah, tidak menghantarkan keselamatan. Jadi ini tarkul haram. Kerja milih yang halal, bukan milih yang banyak. Mikirin, Masya Allah, itu orang zuhud. Makanya sekarang wahai orang kaya, ayo kita sudah masuk zuhud ini dulu sudah. Jangan berbicara tentang sedekah, ntar dulu ini martabat berikutnya nanti. Sekarang usaha kebersihkan bisnismu semua dari yang haram. Sudahlah, luar biasa ini. Sudahlah kita masuk zuhudnya orang awam dulu, selamat nanti. Baru naik mangkat. Wahai bisnis, wahai orang yang suka, yang berjuang di dalam dunia materi. Tidak dilarang kau berdagang, akan tapi yang benar, transaksi yang halal, modal yang benar, jangan urusan dengan riba. Terus agar kita masuk kelompok zuhud paling ringan ini dulu. Nah kalau sudah yang pertama ini, sudah tangga ini kita masuki, baru nanti berpikir untuk naik pangkat lagi. Dengan memberikan apa yang Allah berikan kepada kita, untuk kejayaan, untuk perjuangan, untuk pesantren, untuk dakwah, baru nanti masuk zuhudnya orang khusus. Kalau zuhudnya orang khusus adalah apa? Dia adalah tarkul fudul minal halal. Dari yang halal ini dipilah. Yang sudah tidak dibutuhkan maka dikeluarkan. Dan kebutuhan ini bermacam-macam loh ya. Bukan berarti langsung dihabiskan duitnya, tidak. Kalau misalnya Anda seorang kaya, mempunyai tanggung jawab di bawah naungan Anda adalah 500 pegawai. Ya harus dibayari dong, pegawainya harus digaji dong. Atau di bawah Anda adalah naungan anak-anak yang Anda rawat, misalnya 200 anak-anak fakir. Maka kebutuhan bagi Anda adalah selebih dari 200 untuk 200 anak orang fakir tersebut. Atau Anda yang mempunyai istri dan anak-anak, maka setelah kebutuhan istri dan anak-anakmu, itulah yang boleh kita keluarkan untuk berbuat baik. Bukan berarti tentang zuhud, anak-anakku semuanya bersabarlah kalian, ini duitnya Abah mau saya berikan semuanya. Ada orang ngadu Rasulullah, saya ingin bersedekah dengan harta saya. Semuanya dijawab oleh Rasulullah, jangan. Separuh, jangan, itu masih banyak. Sepertiga, ya sepertiga, itu pun masih banyak sebetulnya. Jadi ternyata, cukup itu sendiri sesuai dengan keadaan masyarakat tertentu. Kalau umumnya harus pakai motor, pakai motor. Akan tapi intinya, di saat sudah merasa cukup dengan kebutuhan, bukan kebutuhan yang terus diikuti karena budaya. Gara-gara sering nonton televisi, banyak model baru, mobil baru, segala macam. Sehingga tidak zuhud, tidak selesai-selesai hajatnya. Kayaknya targetnya terus, nambah terus keinginannya. Nah itu adalah orang takma. Jadi, zuhudnya orang khusus itu adalah bagaimana sesuatu yang telah dibutuhkannya, baru setelah itu dia gunakan untuk kebaikan. Nah, ini meningkat dari yang pertama kali. Sehingga setelah dia mendapatkan rezeki yang halal, ternyata ia banyak berbuat baik untuk orang lain. Allah. Infak, sedekah, pesantren. Makanya semoga di sini muncul orang-orang zuhud itu. Setelah diberi oleh Allah kekayaan, memperbesar kekayaannya, akan tapi dia untuk berjuang untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zuhud yang ketiga adalah tingkatnya para kekasih Allah. Tarkuma yuzhilu anillah. Jadi kata Imam Ahmad, yang namanya zuhud kelas tinggi para kekasih Allah adalah meninggalkan sesuatu yang menjadikan dia lupa Allah. Berarti mempunyai dunia tetap tidak menjadi halangan untuk menjadi zuhud menurut 3 kelompok tersebut. Jadi orang memiliki dunia menjadi kaya ternyata bukan halangan untuk menjadi zuhud. Sebab zuhud kelas paling rendah pun juga orang kaya ada. Yang penting kerjanya benar. Yang kedua kaya raya, sedekahnya banyak khususnya. Tidak hanya urusan zakat. Kalau zakat mah wajib. Yang ketiga banyak. Hartanya melimpah bahkan miliaran, akan tapi justru itu semua menjadikan dia ingat kepada Allah. Ini pernah kami hadirkan dalam hikmah Ibn Atha'illah As-Sakandari pada beberapa waktu yang lalu. Nah, itu zuhud. Bahkan ada, kalau dalam Al-Quran disebutkan Alhaakumut Takatsur.
telah menjadikan kalian lalai, takatsur, berbangga-bangga dengan dunia. Ini berlaku kepada orang fakir juga. Gara-gara duit 50.000 nggak sholat duhur sama nggak sholat asar. Jadi jangan dianggap orang kaya saja yang terlena dengan dunia ini. Padahal yang menjadikan dia terlena duit yang belum di tangannya. Gaji yang saya terima besok pagi itu. Allah. Itulah hamba-hamba yang sengsara. Sudah di dunia sengsara, di akhirat lebih sengsara lagi. Baik, inilah bab kita, bab zuhud. Kemudian masalah taqallul, mempersedikit dunia. Sebab ini pembahasan kita itu bagaimana dunia ini betul-betul kita anggap remeh, rendah, tidak bernilai. Sehingga urusan kita dengan dunia itu tidak urusan yang kita mencintai dunia. Nah, ini caranya dihadirkan nanti. Ada ayat-ayat Al-Quran yang dihadirkan Imam Nawawi. Bagaimana agar kita dengan dunia itu mempersedikit. Bukan berarti kita menjadi orang fakir, bukan. Bahwasanya dunia itu kita anggap remeh, kecil, sedikit. Wa fadlul fakri, dan keutamaannya kefakiran tuh. Fakir kok ada keutamaannya. Ini akan masuk babnya masing-masing. Baik, sekarang kita kembali kepada kitab Riyadhus Shalihin. Di sini Imam Nawawi rahimahullah taala menghadirkan ayat Al-Quran yang pertama adalah dari surat Yunus. Beliau menjelaskan, di sini beliau menghadirkan satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus, qala Allah taala, "Inna mamathalul hayatid dunya." A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. "Inna mamathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'amu hatta idza akhadhatil ardu zuhrufaha wazayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil amsi kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun." Permisalan dunia ini suruh tafakkur. Jadi coba renungi dunia ini. Dunia ini adalah seperti air yang mencurah. Guyuran hujan dari langit. Kemudian bercampur dengan benih-benih yang ada di bumi. Setelah bercampur dengan benih, maka benih akan tumbuh. Lihat, setelah musim hujan, lihat, tumbuh tumbuhan. Baik tumbuhan yang kita harap tumbuh atau tumbuhan yang tidak kita harap tumbuh. Rerumputan dan buah-buahan, padi dan segala macam. Mimma ya'kulun nasu, yang menjadi bahan makanan bagi bangsa manusia. Wal an'am, dan juga makanan bagi binatang-binatang ternak. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, sampai di saat wa dhanna ahluha, dan orang yang memiliki perkebunan pertanian tersebut itu menduga bahwasanya annahum qadiruna 'alaiha, pasti bisa memanennya nanti. Pasti akan bisa memanennya. Esok hari sudah merencanakan panen. Ataha amruna lailan aw naharan. Tiba-tiba datanglah keputusan Allah, musibah. Di malam hari atau di siang hari. Waja'alnaha hasidan, sehingga ditemukan di esok harinya tanaman yang seharusnya dipanen itu sudah dipanen. Artinya tidak ada lagi. Ka'lam taghna bil amsi, seperti tidak pernah ada apa-apa hari sebelumnya. Jadi yang semula ada tumbuhan, buah-buahan, atau padi yang menguning tinggal memanen saja. Ternyata tiba-tiba kita lihat waktu ada padi itu. Kemarinnya kita lihat padi menguning luar biasa. Tinggal memanen. Di pagi hari, besoknya di pagi hari kita ke belakang. Kita perhatikan kok nggak ada benih, nggak ada biji padinya, pada kemana? Apakah dipanen sama orang? Karena kebetulan panen kita terlambat. Paling terakhir. Habis semuanya. Loh. Tak tanya apa? Dimakan tikus. Lihat, dalam semalam itu habis semuanya. Dimakan tikus, pernah di belakang ini. Saya ingat ini, ya betul. Allah gampang, kirim tikus. Sedekah, memang selesai. Kalau tidak paham, kita bisa terjerumus. Sebab urusan kita dengan dunia itu adalah seperti tadi itu. Orang yang menanam, di saat ada turun hujan, menanam, kemudian di saat menanam, lagi hijaunya, lagi mau panen, tiba-tiba datang bencana.
Nah, kalau bisa langsung panen kan untung. Maksudnya kita dengan dunia kok begitu, lihat. Ada orang ngumpulin dunia sebanyak-banyaknya, baru bangun rumah, bangun gedung, mati. Ya kan? Nah itu loh maksudnya. Pasti datang bencana. Kalau dalam kisah di dunia tidak pasti. Ada orang panen di sini setiap bulan, setiap tahun kita dengar ada apa? Panen. Bukan itu gambaran yang dihadirkan Allah tuh, gambaran dunia itu dengan dirimu itu adalah seperti itu loh. Nih. Semua yang urusan dengan dunia. Maka nanti ini yang akan dihadirkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala agar kita punya kesadaran bahwasanya hidup yang sesungguhnya nanti adalah di akhirat. Sehingga orang kaya di dunia ini bisa menjadikan kekayaan ini bekal menuju akhirat. Nah ini yang diinginkan oleh Imam Nawawi, selamat kita dengan kekayaan yang Allah berikan kepada kita. Tapi harus tahu perbandingan dulu. Perbandingannya dunia dengan akhirat. Kalau dunia kayak begitu, bakal berakhir, dunia akan meninggal muqtadirah. Jadi digambarkan yang namanya kehidupan dunia itu seperti itu. Seperti air turun dari bumi, dari langit, kemudian bercampur dengan tanaman-tanaman yang ada di bumi. Tiba-tiba di saat mulai menghijau, fa'asbaha hashiman, tiba-tiba berubah. Ada bencana menjadi menguning, mengering, tadruh riyah, kemudian dia dihempas oleh angin, berantakan, hancur semuanya. Maksudnya begitulah dunia. Jadi saat hijau-hijaunya ternyata bakal... Semua orang lihat senang, siapa tidak senang dengan perhiasan dunia? Tapi disuruh membuat perbandingan nih selalu. Siapa nggak senang dunia? Maksudnya, siapa yang tidak membutuhkan kepada dunia? Sampai di dalam Islam sendiri, man mata duna mali mata syahida. Barang siapa yang meninggal dunia untuk membela hartanya yang halal, mati syahid. Ada perampok, lalu kita melawan perampok, mati syahid, atau untuk menjaga harta kita. Padahal tadi disebutkan dunia katanya rendah. Maksudnya itu bukan begitu. Dibanding dengan akhirat, inilah yang harus kau pahamkan. Perbandingan. Dunia itu sementara, dunia itu... Anak adalah hiasan. Di dunia ini, lihat. Senang lihat anak dan sebagainya. Akan tapi yang harus kita ketahui, ini juga amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak, kalau tidak kita tinggalkan, dia akan meninggalkan kita. Dan pilihannya juga, anak kalau tidak menjadikan orang tua selamat, akan menjadikan orang tua masuk neraka. Harus paham ini. Maka hiasan. Hiasan di dunia dianggap sebagai orang punya anak. Belum tentu di akhirat dia punya anak. Hati-hati. Di dunia seperti punya anak, berhasil, nanti di akhirat. Nah ini perlu pendidikan ini. Kebetulan saat ini adalah saatnya anak-anak ujian. Habis ujian mau pada kemana? Hei para orang tua, ingat anakmu kau sekolahkan di mana? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas yang menyekolahkan anaknya, jangan hanya memasukkan anak di sekolah favorit, akan tapi tidak kenal Allah, tidak kenal akhlak, lalu ternyata malah justru jauh dari Allah, kemaksiatan dilakukan, akhlaknya rusak, bejat. Tidak ngerti ilmu sujud, tidak kenal Nabi Muhammad, maka bapaknya dan ibunya yang rugi. Sehingga dia hanya menjadi hiasan di dunia saja. Bahkan kadang di dunia pun sudah tidak menjadi penghias. Aneh. Dan ada model manusia semacam itu. Bagaimana? Menjaga, iya. Akan tapi kalau sudah sampai derajat tidak bisa berbuat baik dengan apa yang dimiliki, maka dia akan menjadi budaknya dunia. Bahkan mungkin ada orang membersihkan mobil gak percaya dengan pembantunya, padahal pembantu bekerja kan lumayan, ngasih gaji, nolong orang. Cuma enggak, karena mobil kesayangannya. Sendiri bersih, ya. Di shooting nasib betul tuh orang itu. Kau kumpulkan, akan tapi keberhasilanmu adalah bukan banyaknya yang kau kumpulkan, akan tapi seberapa banyak kau telah memberikan kepada orang lain. Manfaat untuk perjuangan itu, dakwah umat Nabi Muhammad SAW. Al-Baqir kemudian kasih perbandingan. Ternyata dunia yang kau kumpulkan itu, jika hanya untuk dunia, enggak ada apa-apanya. Enggak ada gunanya. Wa baqiyatus shalihat, ternyata rendahnya dunia. Ada apa harus kita anggap bahwasanya dunia ini adalah betul-betul ringan, rendah jika kita tidak gunakan untuk keselamatan nanti di akhirat. Ini belum masuk babnya. Imam Nawawi mengajak kita untuk sadar bahwasanya duniamu adalah boleh kau kumpulkan. Bahkan boleh ini menjadi orang kaya semuanya. Bahkan kalau belum menjadi orang kaya. Tapi kaya bagaimana?
kaya yang sambung dengan kemuliaan. Kalau dalam hadis sebelumnya, warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajidi. Seorang yang hatinya terikat dengan masjid. Dia mungkin seorang pejabat. Dia adalah mungkin seorang kaya raya. Sampai ada satu orang membuat satu usaha langsung mengatakan, ini gimana Bu ya, nanti saya pengen hasilnya itu 20% untuk pondok. Pakai tulis hitam di atas putih atau tidak? Ini suka-suka. Sebab kalau hitam di atas putih mungkin cuma 20, tapi kalau tidak pakai hitam di atas putih mungkin bisa saja kamu tidak butuh nanti. Yang penting bertambah baik terus, bertambah baik dan bertambah baik. Ada hamba-hamba yang seperti itu, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mencari dunia yang pikir adalah akhirat. Terus semuanya harus begitu. Ini yang diinginkan nanti. Allah Ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang melarat justru tidak pernah takut bangkrut. Ya nggak punya duit, nggak pernah takut kehilangan duit. Jadi ada saja, dunia itu begitu, permainan unik. Maksudnya kalau kaya kan ini, ternyata malah semakin kaya, padahal duitnya 10 miliar. Ini bangkrut 5 miliar, mabuk dia. 5 miliar, bangkrut. Lah, sisanya berapa? Masih 5 miliar. Oh. Lihat, begitulah permainan unik. Padahal kalau dia pikir cerdas ya masih pikirnya sudah di bank itu. Jadi begitulah. Gayanya tuh kelas menengah ke atas, orang kaya. Datanya apa? Utangnya lebih gede daripada, Masya Allah. Dan ini tidak sedikit. Itu masih bisa bangga kan? Padahal kalau tahu hakikatnya, ini nyungsep. Cuma karena nggak ada yang tahu bisa berbangga. Lihat begitu uniknya dunia. Kalau di akhirat orang baik di surga, Quran hanya untuk berbangga-banggaan. Bainakum di antara kita. Jor-joran, gede-gedean rumah, mobil, dan seterusnya. Begitulah dunia. Tapi kalau orang kaya hati, diberi oleh Allah kendaraan mobil, kita syukuri, nikmat. Ya kan? Tapi di saat dunia itu saya beli mobil hanya karena bangga-banggaan. Kenapa? Saya harus beli mobil. Tetangga saya beli sini, mobil mewah, rumah megah. Tak taunya tetangga kita yang kafir nggak pernah sujud lebih kaya. Karena memang itu bukan kehidupan yang sesungguhnya. Maksudnya tidak membuahkan apa-apa di akhirat jika tidak hubungkan di akhirat. Bukan kehidupan dunia ini adalah hayal, bukan. Hayal bagaimana? Nyata, yang makan, minum, dipukul sakit, ribut dengan benar, bukan hayal ini. Ini hidup yang sesungguhnya ini. Kehidupan dunia adalah hayal. Bukan. Allah Maha Kasih. Nah, ini prinsip ekonomi yang sesungguhnya, pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya ini. Masih ingat waktu di SMP dulu suruh ngafalin ini. Tapi urusan duit itu. Urusan duit yang prinsip ekonomi. Lagi ini. Di dunia lihat. Dan juga kemaksiatan, na'udzubillah. Kemaksiatan akan diganti dengan hukuman nanti. Jadi insinyur, anakku jadi dokter, anakku jadi ulama, bangga-banggaan tak? Oh, jadi kiai, jadi ini. Itu bukan untuk bangga-banggaan, akan tapi bagaimana semua kita jadikan perjuangan. Bukan untuk sombong-sombongan. Kalau hanya untuk jadi bangga-banggaan di dunia berakhir. Kamathali ghaith. Seperti hujan yang menjadikan ajabal kufar, orang kafir terkagum-kagum. Nabatuhu, jadi ada hujan, curahan hujan ke bumi lalu menghadirkan, ada sebagian dari mereka yang mendapatkan pengampunan dari Allah karena dia adalah orang yang sadar akan Allah, kenal Allah, dan mendapatkan dan juga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bukanlah kehidupan dunia ini kecuali adalah tipuan. Artinya apa? Yang tidak cermat di dunia maka dia akan tertipu. Masih banyak ayatnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.